warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Syahrani dari kelas 10 KTP 1. Pada tanggal 18 Juli 1944, PM Hideki Tojo mengundurkan diri dan diganti PM Koiso Kuniaki untuk mengambil hati bangsa Indonesia. Pada tanggal 19 September 1944, PM Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, Koiso kemudian membentuk badan-badan untuk mempersiapkan kemerdekaan. 1. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan menyelidiki dan merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara merdeka. Diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Wakil Soeroso dan Ichi Bangase. Anggota berjumlah 60 orang dan ditambah 7 orang. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 sidang pertama. 3 orang yang memberi pandangan mengenai dasar negara Indonesia merdeka, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Pandangan Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Soepono dalam pidato 31 Mei 1945 mengusulkan asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan pula 5 dasar untuk negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. BPUPKI kemudian membentuk sebuah panitia khusus yang diserahi tugas untuk membahas kembali usul-usul dari anggota, baik secara lisan maupun tertulis. Panitia 9 mereka adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, DRS Mohatta sebagai wakil, Kiai Wahid Hasyim, Abdul Kaham Zakar, MRA Maramis, Abi Koesno Tejo Krosoejoso, Haji Agus Salim, MR Ahmad Soebarjo, MR Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, dari pertemuan ini dihasilkan Piagam Jakarta Charter. Di dalam piagam ini tercantum rumusan dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Piagam Jakarta berhasil disusun, pada tanggal 10-16 Juli 1945 membentuk sidang BPUPKI kedua. Dalam sidang 11 Juli 1945, Panitia Perencanaan Undang-Undang membentuk lagi Panitia Kecil Undang-Undang yang beranggota 7 orang, yaitu 1. Profesor Dr. MR Soepomo, 2. MR Wongonegoro, 3. MR Ahmad Soebarjo, 4. MR AA Mahrimis, 5. MR RP Singgi, 6. Haji Agus Salim, 7. Dr. Soekiman. Hasil kerja Panitia Perencanaan Undang-Undang dilaporkan akhirnya diterima oleh BPUPKI. Kejadian ini merupakan salah satu momentum sejarah yang sangat penting karena dapat menentukan masa depan bangsa dan Indonesia yang akan dibentuk. 2. PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau dengan sebutan Dokushitsu Junbi Linkai. Anggota PPKI berjumlah 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tapi anggota ini kemudian ditambah 9 orang sehingga seluruhnya menjadi 30 orang. Berbeda dengan BPUPKI, PPKI terlepas dari pengawasan dan campur tangan Jepang.
Pada mulanya, PPKI bertugas untuk meneliti dan menyempurnakan hasil kerja PPUPKI, namun kemudian berubah fungsi dengan peranan setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI berhasil mengambil 3 keputusan penting demi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara yang baru diproklamasikan sehari sebelumnya. Ketiga keputusan penting itu adalah sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. B. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Drs Mohatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. C. Membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kedudukan PPKI telah berubah, yaitu sebagai berikut. A. Wakil seluruh rakyat Indonesia. B. Badan resmi yang berwenang mengesahkan Undang-Undang Dasar. C. Badan yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. D. Badan Pendiri Negara Indonesia. Dan E. Badan Tertinggi Negara Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton video saya. Inilah salah satu rangkuman dari upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.